Halo sahabat pena, selamat datang di channel Suara Pena. Kali ini Suara Pena akan membahas tentang sejarah terbentuknya negara Indonesia. Sejarah merupakan hal yang penting bagi suatu bangsa, karena jika suatu bangsa mengetahui sejarah bangsanya, maka bangsa tersebut akan mudah bangkit karena memiliki pegangan yang kuat. Selain itu, dengan sejarah, sebuah bangsa bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu, sehingga bisa menghindari kesalahan tersebut terulang kembali. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana Indonesia terbentuk, mari kita bahas keadaan Indonesia sebelum menjadi Indonesia seperti sekarang. Sekitar pada 2 juta sampai 500 ribu tahun yang lalu, Indonesia dihuni oleh Homo erectus yang sering disebut juga sebagai manusia Jawa. Pada 40 ribu tahun sebelum Masehi, Indonesia mulai dikolonisasi oleh bangsa-bangsa Melanesia dan Australoid. Hingga pada tahun 3000 sebelum Masehi, Asia Tenggara mulai dikolonisasi oleh bangsa Austronesia dan tidak luput juga di wilayah Indonesia. Baru pada tahun 200 sebelum Masehi, kerajaan Hindu Dwipa Jawa diperkirakan mulai eksis di Jawa dan Sumatera. Sebelum terbentuk Indonesia di wilayah Indonesia sekarang, terbentuklah kerajaan-kerajaan, dan salah satu kerajaan tertua yang tercatat dalam sejarah yaitu Kerajaan Kutai Martadipura dan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Kutai Martadipura adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Berdiri sekitar abad keempat, kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai ini diberikan oleh para ahli mengambil dari nama ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini. Karena itulah kerajaan ini diberi nama Kutai sesuai dengan tempat prasasti peninggalan kerajaan ini ditemukan. Pendiri dari kerajaan Kutai bernama Kudungga. Oleh para ahli sejarah, Kudungga ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh dengan budaya India. Barulah putranya yang bernama Asmawarman diduga telah terpengaruh oleh budaya Hindu. Hal ini didasarkan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana kata itu biasa digunakan untuk akhiran nama-nama masyarakat atau penduduk India bagian selatan. Informasi tentang kerajaan Kutai diperoleh dari Yupa, yaitu prasasti dalam upacara pengorbanan. Pada masa itu ada 7 buah yupa yang menjadi peninggalan dan menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah kerajaan Kutai. Pada masa pemerintahan Kudungga, yaitu pendiri dari kerajaan ini, pemerintahannya masih belum tersistem. Pada masa ini Kudungga hanya berperan seperti seorang kepala suku. Barulah pada masa anaknya yaitu Asmawarman mulai menggunakan sistem pemerintahan dan juga sistem dinasti kerajaan Kutai. Sehingga Asmawarman digelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga, di mana keluarga di sini menurut para ahli adalah sebuah kerajaan. Pada masa Asmawarman, kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyatnya pun hidup dengan makmur. Raja Asmawarman memiliki 3 putra, dan di akhir pemerintahannya Asmawarman digantikan oleh salah satu putranya yang bernama Mulawarman. Raja Mulawarman terkenal dengan kedermawanannya.
di mana saat pemerintahannya nama Mula Warman tercatat dalam Yupa bahwa ia menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kaum Brahmana merupakan tingkatan sosial kedua setelah kaum kerajaan. Sebagai keturunan Asma Warman, Mula Warman juga melakukan upacara Fratyastoma, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk pada kasta kesatria. Pada masa Mula Warman, kehidupan ekonomi kerajaan mengalami perkembangan pesat dari sektor pertanian dan perdagangan karena letaknya yang strategis. Setelah masa pemerintahan Mula Warman, kerajaan ini terus berdiri hingga beberapa generasi berikutnya, dan nama-nama raja yang memerintah kerajaan ini yaitu sebagai berikut. Kerajaan Kutai ini berdiri kurang lebih selama 1200 tahun, di mana raja yang terakhir yaitu Raja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu bernama Aji Pangeran Anom Panji Mendapa pada tahun 1635. Perlu kita ketahui bahwa kerajaan Kutai Kartanegara yang mampu menaklukkan kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan yang berbeda, meskipun sama-sama memiliki nama Kutai. Oke, itulah yang bisa Suara Pena sampaikan tentang kerajaan Kutai Martadipura. Selain kerajaan Kutai Martadipura, ada juga kerajaan yang juga eksis pada masa tersebut, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Dan untuk pembahasan Kerajaan Tarumanegara kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.